kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masuk pada dosa besar yang ke-74. Al-Kabiratul Rabi'atu was-Sab'un, dosa besar yang ke-74, Al-Ilhadu fil Haram, yaitu melakukan kemaksiatan di tanah haram. Ini termasuk dosa besar, karena seorang yang bertakwa akan memuliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghormati apa-apa yang dihormati oleh Allah. Termasuk yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan adalah tanah haram. Maka kalau orang tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kurangnya takwa dalam diri seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda ketakwaan adalah memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah karena ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan ataupun kecondongan kepada kerusakan, kemaksiatan, padahal dia sedang berada di tanah haram, melakukan dusta, membohongi orang, atau ada yang mengambil harta orang lain, bahkan melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini semua adalah bentuk melampaui batas. Karena dari zaman dahulu orang-orang jahiliyah mereka selalu mengagungkan tanah haram itu. Walaupun mereka berbuat kesyirikan, tapi kalau sudah masuk di dalam tanah haram, mereka tidak berani berbuat kezaliman. Seandainya ada orang yang membunuh bapaknya, kemudian orang itu lari masuk ke dalam tanah haram, mereka tidak berani balas dendam. Mereka tidak berani membunuh orang tersebut, padahal dia sudah membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena menghormati tanah haram. Mungkin mereka akan memojokkan orang itu sampai keluar dari tanah haram, baru mereka balas dendam. Taib. Jadi Imam Az-Zahabi membawakan salah satu dosa besar, yaitu al-ilhad fil haram. Ya, ilhad itu kecenderungan, kecondongan. Kita pernah mendengar kalimat lahat, ya, liang lahat. Dinamakan lahat karena dia ada kecondongan, dia ada kemiringan. Berbeda dengan asyaqah yang digali di tengah-tengah kuburan. Adapun lahat itu di pinggiran dan agak miring. Nah, ilhad kecenderungan, kecondongan ataupun kecanduan berbuat maksiat di dalam tanah haram. Adapun maksiat yang sekali dua kali kemudian dia tobat, ini manusiawi. Wajar orang berbuat maksiat satu kali dua kali dia bertobat. Tapi kalau sudah sampai ilhad, itu kecanduan, kecondongan kepada kemaksiatan tersebut. Dan tanah haram ini baik tanah haram Madinah maupun tanah haram Mekah, dua-duanya merupakan tanah haram dan masing-masing memiliki batasan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang tanah haram Madinah, al-Madinatu haramun ma baina ir ila thawr, faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Madinah itu memiliki tanah haram antara Bukit Ir ila Thawr, sampai Bukit Thawr. Ini batas tanah haram dari utara ke selatan. Adapun dari timur ke barat ada Harrah Syarqiyah, ada Harrah Gharbiyah. Namun dari utara ke selatan ada Bukit
Air dan Bukit Saur, ya. Bukit Air itu yang ada di balik Gunung Uhud. Adapun Saur yang ada di dekat Bir Ali, ya, dekat Mikot. Taib. Kata Rasulullah SAW, "Faman ahdatsa fiha hadatsan." Barang siapa yang melakukan perbuatan kebid'ahan di dalamnya, au awa muhdisan, ya, termasuk kebid'ahan ataupun kedzaliman, au awa muhdisan, atau dia melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan, fa alaihi la'natullah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, juga akan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh semua manusia. Kalau sudah dilaknat seperti itu, akan dijauhkan dari rahmat Allah, terlaknat. Berarti tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, tidak dapat ridho, karena sudah dilaknat, ya. Ab'adu min rahmatillah, ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Begitupun tanah haram Mekah, ya. Mekah itu juga memiliki tanah haram, baik dari segala arahnya, dan memiliki batasan-batasan tertentu. Apakah ada batasannya yang ada di yang ada di Tan'im, ini yang agak dekat jaraknya dengan Mekah, ya. Di luar Tan'im itu sudah tanah halal. Ataupun yang paling jauh di daerah Hudaybiyah, ini batasan tanah haram dari Mekah yang agak jauh, daerah Hudaybiyah. Kemudian ada Ji'rana, arah ke Taif, ataupun dari Lamlam. Ini batasan-batasan tanah haram di Mekah. Barang siapa yang melakukan kezaliman, kejahatan, keburukan, menipu orang lain, menipu jamaah haji di tanah haram tersebut, maka dosanya lebih besar daripada melakukan dosa di tanah haram Madinah. Taib. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifina fihi wal bad. Wa man yurid fihi bil ilhadi bidulmin nudhikhu min adzabin alim." Surat Al-Hajj ayat 25. Wal masjidil haram, dan Masjidil Haram. Kalimat Masjidil Haram itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, Masjidil Haram, yaitu bangunan Masjid Al-Haram. Di dalamnya ada Ka'bah, kemudian di sekelilingnya ada bangunan Masjidil Haram. Makna yang kedua yaitu tanah haram. Tanah haram, lokasi tanah haram itu juga sering disebutkan oleh Allah dengan kalimat Masjidil Haram. Jadi kalau disebutkan Masjidil Haram, bukan hanya masjidnya saja, tapi termasuk tanah haramnya juga. Wal Masjidil Haram, seperti ayat ini, wal Masjidil Haram, yaitu tanah haram. Jadi bukan hanya masjidnya saja, tapi tanah haram. Alladzi ja'alnahu linnas, yang kami jadikan untuk manusia, sawa'an al-akifu, apakah mereka yang domisili di situ, mereka yang bermukim di sana. Nah, orang yang bermukim itu tidak harus di dalam Masjidil Haram, ya. Dan banyak orang yang mukim itu tidak tinggal di dalam masjid, tapi mereka tinggal di sekitaran masjid, ya. Nah, itu mereka dinamakan Masjidil Haram, namun maksudnya adalah di dalam tanah haram. Apakah mereka yang akifu, yang tinggal di dalamnya, fihi walbad, ataupun yang pendatang, mereka datang untuk umroh, datang untuk haji dan seterusnya. Taib. Tanah haram yang kami jadikan untuk manusia, apakah yang tinggal di dalamnya, yang bermukim di situ, ataupun yang pendatang. Wa man yurid fihi bil hadi, barang siapa yang menginginkan untuk kejahatan, menginginkan untuk melakukan keburukan di dalam tanah haram itu, bidulmin, dengan kezaliman, nudhikhu min adzabin alim, akan kami rasakan azab yang pedih. Dan kata para ulama,
di sini orang itu baru keinginan. Karena Allah mengatakan waman yurid fihi, barang siapa yang menginginkan padanya kezaliman atau keburukan. Jadi dia baru cita-cita, baru keinginan saja untuk berbuat kezaliman di tanah haram, itu sudah mendapatkan azab yang pedih, sudah mendapatkan dosanya. Apalagi sampai betul-betul dia melakukan kezaliman di tanah haram itu. Naudzubillah, banyak sekali ya kaum muslimin yang melampaui batas, walaupun di dalam tanah haram pun mereka melakukan kejahatan kepada manusia, membohongi jamaah haji, bilangnya menyembelih kambing sekian, tapi ternyata hanya disembelih sekian, ya, makan harta dengan cara yang batil. Jadi atau ketika membadalkan haji, satu orang membadalkan 10 orang, satu orang membadalkan 10 orang, padahal yang dibolehkan satu orang membadalkan satu orang, tapi ini kena cari uang, dia badalkan 10 orang sekaligus. Ini tidak sah hajinya. Dan masih banyak lagi kedoliman di tanah haram. Bahkan ada juga yang melakukan kedoliman di depan Ka'bah sendiri, ada pencurian, ada copet, ya, di depan Ka'bah sendiri. Dan ini tentunya sangat memprihatinkan. Harusnya di tanah haram itu orang takut melakukan kedoliman, justru ada sebagian manusia yang melampaui batas, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang serupa itu menyebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau kalimat Masjidil Haram itu untuk orang yang tinggal di sekeliling Masjidil Haram. Jadi bukan hanya di masjidnya saja, tapi itu sudah masuk area tanah haram. Sehingga pendapat yang kuat dari kalangan ulama, semua masjid di tanah haram itu hukumnya sama dengan Masjidil Haram. Semua masjid yang ada di dalam tanah haram pahalanya sama dengan solat di Masjidil Haram. Jadi 100.000 kali. 100.000 kali solat dibandingkan solat di luar tanah haram. Masya Allah ya. Ya, ini berdalil dengan hadis yang atau ayat yang kita baca ini, wal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dinamakan untuk tanah haram juga. Berarti hukumnya solat di dalam tanah haram itu pahalanya sama dengan solat di Masjidil Haram. Berbeda dengan tanah haram yang ada di Madinah. Kalau di Madinah mendapatkan pahala 1000 kali, ya, mendapatkan pahala 1000 kali solat itu cuma di Masjid Nabawi, ya, cuma di Masjid Nabawi. Adapun di luar Masjid Nabawi tidak sama dengan solat di dalam Masjid Nabawi. Baik. Wa qala Yahya ibn Abi Katsir an Abdul Hamid bin Sinan wa qad wafaqahu Ibnu Hibban an Ubaid bin Umair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. Rasulullah bersabda ketika haji wada, ala inna awliya Allahi al-musallun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka yang mendirikan solat. Jadi ciri-ciri wali Allah yang pertama, orang yang mendirikan solat. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan itu wali Allah padahal tidak pernah solat. Orang gila dibilang wali Allah. Orang gila solat atau tidak? Tidak solat, ya. Rasulullah mengatakan ciri wali Allah yang pertama adalah al-musallun, mereka yang mendirikan solat. Tidak solat kok dibilang wali Allah, ini mustahil. Pasti harus solat. Man yuqimus sholata wa yasumu Ramadan, mereka yang menegakkan solat. Jadi tidak hanya solat sekedar menggugurkan kewajiban, tapi solat dengan betul-betul menegakkan solat. Solat dengan memenuhi persyaratannya, memenuhi rukun-rukunnya, dan termasuk dia
tercapai tujuan dari salat tersebut, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasumu Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan, tidak mungkin jadi wali Allah, mustahil. Yang mustahil jadi wali Allah. Ada orang yang bilang, oh dia sudah sampai makom hakikat, jadi nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, sudah gugur semuanya. Dia sudah wali Allah. Gimana wali Allah? Gimana mau jadi wali Allah? Puasa tidak puasa, sholat tidak puasa, tidak sholat, mustahil. Tidak mungkin jadi wali Allah seperti itu. Taib. Wa yu'ti zakat. Kemudian yang membayar zakat, menunaikan zakat, malin yahtasibuha, yang dia mengharapkan pahala dari membayar zakat itu. Ketika membayar zakat, perlu kita hadirkan hati untuk mendapatkan pahala. Tidak hanya untuk membantu orang lain, ya, bukan kita membayar zakat hanya untuk sekedar membantu orang lain, tapi kita niatkan dengan zakat itu mendapatkan pahala. Karena termasuk keutamaan orang yang membayar zakat adalah akan disucikan oleh Allah. Disucikan apanya? Disucikan dosa-dosanya, termasuk disucikan hartanya. Hartanya itu disucikan oleh Allah. Disucikan dari apa? Disucikan dari harta-harta yang haram. Kira-kira ada yang menjamin kalau hartanya itu 100% halal? Tidak ada yang menjamin, ya. Mungkin kita sudah berusaha agar harta kita, penghasilan kita itu penghasilan yang halal, tapi belum tentu. Bisa jadi masih ada campuran-campurannya. Pegawai negeri, ya, masuknya jam 7, pulangnya jam 3 sore. Tapi bisa jadi masuknya agak molor jam 8. Berarti campurannya sudah ada. Pulangnya harusnya jam 3 sore, dia lebih dulu pulang jam 2 sore. Nah, itu sudah ada campuran, berarti mengambil hak yang bukan hak dia, mengambil harta yang bukan hak dia. Atau dalam jual beli harusnya ada aib yang kita jelaskan, ternyata dia pura-pura tidak jelaskan, atau dia jelaskan tapi masih ambigu karena takut ketahuan, atau takut pembeli menawarkan dengan agak murah. Jadi dia tidak begitu detail menjelaskan aib pada barang-barang itu. Nah, ini masih ada campuran. Kalau begitu perlu kita bersihkan campuran-campuran itu dengan cara mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah, ya. Kalau kita ternyata hartanya tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban bayar zakat, dengan mengeluarkan sedekah itu pun membersihkan campuran-campuran dari harta yang haram tersebut. Baik, perlu kita niatkan dalam hati untuk mendapatkan pahala. Wa yajtanibal kaba'ir allati nahallahu anha. Kemudian wali-wali Allah itu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah namanya dosa kecil, mereka juga masih terjerumus di dalam dosa-dosa kecil. Jadi bukan namanya wali Allah itu berarti tidak buat dosa kecil sama sekali. Dosa-dosa kecil itu walaupun sudah menjadi wali Allah, tetap melakukan atau terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Tapi wali-wali Allah mereka tidak israr, tidak terus-menerus di dalam dosa itu. Ya, dia selalu kembali dan tobat kepada Allah. Thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'ir. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu atau apa saja dosa besar itu? Qala hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Yang pertama asyirku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Wa qatlul mu'min bi ghairi haqqin. Kemudian membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ini yang kedua. Wasihru, yang ketiga, dosa sihir, melakukan praktek sihir, dukunnya. Termasuk orang yang datang ke dukun minta disihirkan, orang yang menyihirkan atau minta disihirkan, dua-duanya terjerumus di dalam dosa besar. Wa firaru yaumuz zahfi, dan lari dari
lari di saat hari berkecamuk dalam peperangan, yaitu lari dari medan perang ketika sedang berkecamuk. Wa aklu malil yatim wa aklu riba, kemudian makan harta anak yatim, makan riba, wa qadful muhsanati wa uququl walidain, menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Wastihlalil baitil haram qiblatukum, dan menghalalkan baitil haram, yaitu tanah haram yang menjadi kiblatnya kalian. Ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kabair, siapa saja seorang mukmin yang meninggal dunia dia tidak melakukan dosa besar itu, wa yuqimus salat, lalu dia mendirikan salat, wa yu'tiyaz zakat, dia membayar zakat, illa kana ma'an nabi fi dari abwabiha musari'i min dhahab, kecuali balasannya nanti di surga dia akan dikumpulkan bersama an-nabi, bersama para nabi, fi dari abwabuha masari'i min dhahab, dia atau orang itu ditempatkan di dalam surga, di dalam rumah yang pintu-pintunya atau pintu daun-daun pintunya terbuat dari emas. Yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah wastihlalil baitil haram kiblatukum, yaitu orang yang tidak menghalalkan tanah haram yang menjadi kiblat kalian. Menghalalkan tanah haram maksudnya bagaimana? Dia menjaga tidak melakukan kejahatan di dalam tanah haram itu. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan di dalam tanah haram, berarti dia telah melakukan kehalalan di dalam tanah haram itu. Dia telah menghalalkan tanah haram itu. Harusnya dia tidak boleh seperti ini, dia tidak boleh melakukan kezaliman ini, tapi ternyata dia melakukannya. Sama saja dia telah menghalalkan tanah haram itu. Tanah itu diharamkan oleh Allah, tapi dia menghalalkannya. Apakah dengan berburu binatang di tanah haram, ataupun memotong tumbuh-tumbuhannya di tanah haram, ini dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan tidak boleh melakukan kezaliman, tidak boleh mencabut rumputnya, tidak boleh memotong pohonnya, tidak boleh membunuh hewan-hewan di dalamnya. Lalu ada orang yang melakukan itu, dia telah menghalalkan tanah haram tersebut, ya. Taib, ini termasuk dosa besar. Taib. Kemudian wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram au qatala ghairi qatilihi au qatala bidukhulil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling melanggar aturan Allah yaitu man qatala fil haram, siapa yang membunuh orang lain di dalam tanah haram. Ini paling melanggar hukum Allah. Tadi kita jelaskan bahwa orang-orang jahiliyah yang mereka itu berbuat kesyirikan saja, mereka menghormati tanah haram itu, tidak berani melakukan penyerangan, melakukan pembunuhan di dalam tanah haram itu. Tapi ada orang-orang muslim yang membunuh orang lain di dalam tanah haram, maka ini termasuk pelanggaran yang paling besar. Au qatala ghairi qatili, atau membunuh orang yang tidak bersalah, ya. Di dalam agama kita boleh seseorang itu membunuh orang lain kalau orang itu telah membunuh orang lain juga, yaitu melakukan hukum qisas. Kalau dia tidak punya salah atau dia tidak berhak untuk dilakukan qisas, kok tiba-tiba dibunuh, maka dia telah melakukan pelanggaran yang paling besar. Au qatala bidukhulil jahiliyah, atau dia membunuh karena dendam di masa jahiliyah. Ketika Fathul Makkah, Rasulullah SAW ataupun ketika Haji Wada, beliau telah mengumumkan di hadapan kaum muslimin bahwa segala jenis dendam di masa jahiliyah mulai hari ini sudah saya runtuhkan. Semua jenis dendam apapun itu sudah saya gugurkan, saya batalkan. Tidak ada lagi saling tuntut menuntut sejak hari ini, ya. Maka barang siapa yang
dendam setelah hari tersebut, membunuh orang lain gara-gara dendam di masa jahiliyah, maka dia telah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Termasuk Rasulullah SAW ya, meruntuhkan dendam yang dilakukan kepada keluarganya, ya. Dendam kepada Alu Ja'far, kepada keluarganya Abdul Muttalib dan yang lainnya, itu sudah langsung digugurkan oleh Rasulullah. Tidak ada lagi saling tuntut menuntut, ya. Taib ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, ini diantara kedzaliman dan juga dosa besar, yaitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat di dalam tanah haram, ya. Kita harus selalu menghormati apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu tempat, apakah itu waktu, apakah itu manusia, maka kita perlu menghormati, dan itu tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu karena ketakwaan yang ada di dalam hatinya.